Selamat siang saudara-saudara seiman dimanapun berada. Ya, salam jumpa kembali di dalam acara Sang Debaters. Kawan-kawan, di siang hari ini saya membahas tentang Kainama, yang mana dia bisa melebihi Tuhannya. Akan kita buktikan ya. Apakah Kainama bisa melebihi Allah SWT? Apakah kalah ataukah menang ya? Sebelum saya memulai, saya akan memutarkan dulu videonya si Kainama di Ayasofya ya. Ayasofya, Ustadz Ahmad Kainama nama beliau ini ya. Si bibir tebal ini ya, dan bibirnya lebar sekali. Dia ini pandai memutar-mutar balikkan kata, pandai memutar-mutar balikkan fakta ya. Kita dengar dulu apa ucapan beliau dan langsung nanti saya komentari. Dari sisi Jesus, Yeshua HaMashiach ini, mereka mulai masuk. Kan katanya kamu memuliakan, sebagai orang Islam itu wajib memuliakan Isa alaihissalam. Nah, Isa itu Jesus. Dia itu mati untuk... Ya, kawan-kawan, si bibir tebal ini selalu mengatakan Isa itu adalah Yesus. Sementara orang Kristen tidak mau disamakan Isa adalah Yesus. Karena Isa itu tidak dikenal orang Kristen. Entah siapa itu, entah nabi kah, entah nabi palsu, entah nabi asli, kita nggak tahu. Tapi kalau bagi Islam, Isa itu adalah nabi, ya silakan. Kalau di dalam Kristen mana ada gitu kawan? Ya. Dan yang parahnya lagi, ketika dia berbicara tentang Isa, ada sesuatu hal yang tidak dia pahami. Kemarin dia ingin membuktikan bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma, gagal. Karena dia mengatakan Tel Aviv. Sementara di Al-Quran dikatakan timurnya Baitul Maqdis atau timurnya Yerusalem ya. Jadi Kainama ini isi kepalanya kotoran kawan. Semoga didengar dia dan dia berani masuk ke tempat saya. Kalau ke tempat saya jamin dia tidak berani masuk. Dia berani masuk hanya ke tempat bom-bom surombom ya. Pak bom-bom surombom. Wah, ini menutupi sekali. Tunggu dulu. Batman. Tidak apa-apa. Memang orang banyak berani masuk ke rumahnya Pak Bom-bom. Saya nggak tahu kenapa kayak si Zulkifli masuk ke sana habis di Bali. Kainama tidak berani berdiskusi. Karena dia hanya berani monolog dan sok hebat di kandang sendiri ya. Nanti kita lihat siapa lebih hebat, Allah SWT atau Kainama. Kenapa saya mulai membuat judul seperti ini? Ya, karena dia sudah menyentuh yang namanya iman Kristen. Dia mengatakan Yesus, ya kawan-kawannya, dan dibilangnya musyrik segala macam. Dia tuduh orang Kristen menyembah manusia. Oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Untukmu dan untukku, untuk dosamu dan dosaku, mulai masuk. Waduh, gawat, sekarang makin gawat. Mulai YouTuber Kristen itu hujatannya udah nggak takut-takut sekarang mereka. Memang asli menghujat Rasulullah, menghujat Islam, menistakan Islam, menghina Islam. Udah nggak takut-takut sekarang, beneran. Nanti kalau ada yang counter dari apologet YouTuber Muslim, dia bilang kayak gini, wah itu mayoritas menzolimi minoritas, itu aja dari dulu. Oleh sebab itu insya Allah bersama Ayasofya kita pagari. Ya, kawan-kawan, lihatlah dia selalu merasa dia terzolimi. Ya orang Kristen mulai begini begono. Padahal mereka yang selalu mengemis Isa itu adalah Yesus. Kita tidak pernah mengatakan Isa itu adalah Yesus. Mereka yang mengemis, mereka yang merasa terzolimi, dan mereka merasa dihujat. Kan lucu kawan. Inilah yang sering saya katakan, isi kepala kotoran. Kainama ini kawan tidak lebih, isi kepalanya itu tai semua. Gak percaya kalian suruh dia berhadapan dengan aku, kita buka isi kepala, pasti kotoran semua. Bahkan dia melebihi Tuhannya. Kita buktikan habis ini ya. Kita putar dulu videonya nih. Insya Allah kita mulai ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustazah minta tolong kepada Ustadz Dani juga dibacakan dan diperlihatkan di screen share, yaitu
Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat 194. Surat Al-A'raf ayat 194. Min fadlik Ustazah. Syukran katsiran. Nah, kalian lihat kawan, betapa orang-orang ini memalukan kawan. Mereka tidak paham menggunakan software aja harus pakai googling, ya. Dan mereka memang sering gitu kawan. Surah ini, surah nomor berapapun kadang lupa mereka kawannya. Dan kalau googling, surahnya itu yang dikasih tahu kawannya, misalnya surah Al-Araf, diketikkan itu langsung muncul. Kalian tanya surah berapa itu? Kadang dia bilang, kalau dia bilang, aduh lupa, bukan dia lupa, tapi memang nggak tahu. Karena mereka ini terbiasa googling, modal googling. 194. 194. Syukran Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Artinya, Sadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu orang yang benar. Syukran katsiran jazakallahu khairan Ustazah Niru dan Ustaz Dani. Sadaqallahul azim, maha suci dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhi wal ukhti Ustaz wal Ustazah muslimin wal muslimah rahimakumullah. 1400 tahun yang lalu, surat cinta Allah mengatakan demikian. Sesungguhnya mereka berhala-hala. Sesungguhnya mereka innalladzina tad'una min dunillahi ibadun. Innalladzina tad'una. Orang-orang yang, alladzina itu orang-orang yang. Jadi ketika di sini ada kata innalladzina, sungguh mereka, ini orang. Alladzina kafaru, ada ayat yang begitu ya. Alladzina kafaru, ada yang begitu. Dan sesungguhnya orang kafir itu, orang-orang. Jadi kalau ada ladzi itu menyangkut human, menyangkut manusia. Jadi di sini dikatakan innalladzina ta'uduna min dunillahi ibadun, yang diibadahi oleh sesama orang-orang. Maka itu terjemahannya sungguh luar biasa precisely. Sungguh luar biasa tepat sekali. Apa itu? Sesungguhnya mereka berhala-berhala. Jadi manusia yang menjadi berhala, manusia diberhalakan, dipertuhankan. Sesungguhnya mereka berhala yang kamu seru selain Allah. Berseru kepada manusia dan menjadikan manusia itu sesembahan di samping Allah. Adalah makhluk yang lemah karena dia manusia. Dan Yesus itu lemah. Ini ayat luar biasa ini. Aku mau menangis untuk memuji Allah dan mencintai Rasulullah. Kawan-kawan, si mulut tebal ini mengatakan Yesus itu lemah. Oke, kalau kita mau jujur-jujuran, mau tanding-tandingan, mana lebih lemah Yesus atau Allah? Ya, ingat ya kayak namanya di dalam Al-Quran sudah dikatakan, jangan kau hujat sesembahan orang lain. Maka kau sudah menghujat yang namanya Yesus, itu sesembahan kami. Yang pertama aku bilang sama kau, Allah tidak pernah menghidupkan orang mati, tidak ada. Sebutkan siapa namanya, kau kan gak akan pernah tahu. Paham ya? Yesus menghidupkan Lazarus. Sudah, paham kau?
ya. Allah